terang makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Juli Sirait. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan makalah saya yang berjudul Konsep Keluarga dalam Islam. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pengertian keluarga dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata keluarga dengan lafaz ahlun, kurba, dan ashiro. Yang pertama adalah ahlun. Lafaz ahlun dibagi kepada dua. Pertama ahlu ar-rajul dan ahlu al-Islam. Ahlu ar-rajul adalah keluarga yang senasab dan seketurunan, dan mereka berkumpul dalam satu tempat tinggal. Yang kedua adalah kurba. Kurba adalah keluarga yang ada hubungan kekerabatan baik, yang termasuk ahli waris maupun yang tidak termasuk, yang tidak mendapat warisan tapi termasuk keluarga kekerabatan seperti pada surah An-Nisa ayat 7. Yang ketiga adalah ashirah. Ashirah adalah keluarga seketurunan yang berjumlah banyak. Hal itu berasal dari kata, dan kata ini menunjukkan pada bilangan yang banyak. Selanjutnya, menurutnya lagi, fungsi keluarga berkembang biak, mensosialisasi atau mendidik anak, menolong, melindungi atau merawat orang-orang tua atau panti jompo. Sebuah keluarga adalah suatu kesatuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat tinggal yang ditandai oleh adanya kerjasama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkembang biak, mensosialisasikan atau mendidik anak, dan menolong serta melindungi yang lemah, khususnya merawat orang-orang tua mereka yang telah jompo. Selanjutnya adalah konsep pembentukan keluarga dalam Al-Quran. Untuk merealisasikan keluarga yang ideal sesuai dengan apa yang dikehendaki tuntunan Al-Quran dan hadis, sebelumnya diperlukan proses pembentukan keluarga itu sendiri secara khusus berupa pembinaan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Semua tentu saja berawal dari paradigma yang benar tentang keluarga. Jika paradigmanya bahwa keluarga bahagia adalah yang bergelimangan harta, maka motivasi dalam berkeluarga pun adalah mengkapasitasi kekayaan. Sebaliknya, bagi paradigma berkeluarga seorang muslim berasal dari motivasi bahwa berkeluarga adalah untuk beribadah kepada Allah, menjaga kesucian diri, dan merealisasikan amal, bahwa berkeluarga adalah bagian dari sebuah mengimplementasikan pesan-pesan Allah dalam Al-Quran dan petunjuk Rasulullah. Selanjutnya adalah konsep pembinaan keluarga dalam Al-Quran. Dalam membina keluarga, yang mana suami sebagai pembina yang bertanggung jawab dalam membentuk keluarga yang islami, sudah tidak bisa dipungkiri bahwasanya dalam pembentukannya pasti dihadapkan kepada suatu permasalahan. Di sini Islam juga menganjurkan cara membina suatu keluarga agar tetap sakinah mawaddah warahmah, yaitu dengan memperkokoh rasa cinta dan saling menjaga kehormatan. Yang pertama dibina adalah istri, baik suami maupun istri harus senantiasa menjaga kehormatan atau harga dirinya. Seorang istri sebaiknya bila dipandang menyenangkan suaminya, semua dilakukan dengan ikhlas serta saling menghormati dan menghargai. Artinya di sini ada penghargaan satu sama lain. Setiap manusia sangat merasa suka bila dirinya dihargai dan dihormati. Itulah makanya banyak sekali keutuhan rumah tangga yang memudar dikarenakan tidak adanya penghargaan ataupun penghormatan terhadap pasangan kita. Perumpamaan pakaian dalam ayat ini tidak hanya mengisyaratkan bahwa suami istri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia akan pakaian, tetapi juga berarti bahwa suami istri menurut kodratnya masing-masing memiliki kekurangan, sehingga harus dapat berfungsi menutup kekurangan pasangannya, seperti layaknya pakaian yang menutupi aurat atau kekurangan pakaiannya. Setelah itu, orang tua mempunyai kewajiban atau tugas yang sangat penting untuk mendidik anak. Anak adalah hasil perkawinan. Mereka adalah generasi penerus bagi seorang setelah meninggalnya. Sesudah ibu meninggal, seorang anak masih dapat hidup di tengah anak-anak dan cucunya untuk waktu yang lama. Jika tujuan utama dari perkawinan itu untuk mendapatkan seorang istri untuk bertempat tinggal dan merasa tentram dengannya, maka anak-anak itu sebagai suatu jalan memperteguh kedamaian dan ketentraman itu. Tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya sangat besar. Kenyataan tanggung jawab ini lahir dari kedudukan menurut kacamata anak-anak atau dari kedudukan anak-anak menurut kacamata ayahnya. Sungguh pun anak-anak itu adalah anak-anak ayah dan ibu, tetapi dalam ayat yang mulia itu dilukiskan ikatan yang erat antara orang tua dan anak-anaknya, kemudian bertambah pula tanggung jawab. Hal ini tampak jelas ketika terjadi perceraian antara kedua suami istri, di mana si ayah tidak terlepas dari kewajibannya untuk menanggung nafkah pemeliharaan anak. Sementara itu ibu boleh kawin lagi sehingga ia terlepas dari pemeliharaan anaknya. Selanjutnya pemberian nama. Rasulullah bersabda, sungguhnya pada hari kiamat nanti dipanggil dengan nama-namamu, maka perbaguslah nama-namamu. Pada sebagian keluarga anak-anak diberi gelar dengan tujuan menjauhkan kejahatan atau hasad darinya. Hal ini adalah suatu masalah yang makruh dan patut dihapus cepat mungkin. Jika seorang anak itu dinamakan Umar atau Tariq atau lainnya, maka hendaklah dijelaskan kepada anak itu setelah dia mulai besar mengenai gambaran dari riwayat hidup Umar bin Khattab dan Tariq bin
bin Ziyad dengan harapan agar anak itu dapat mengikuti jejak langkah mereka. Ajarkan anak-anak untuk menjadi anak yang muttaqin, yaitu senantiasa menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikianlah cara atau konsep pembentukan dan pembinaan keluarga dalam Al-Quran. Mungkin itulah saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.